Sangat bersyukur, berterima kasih pada saat ini kita boleh kembali beribadah mengingat satu peristiwa besar kasih Allah yang dinyatakan dalam pengorbanan yang sangat besar. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan dengan apa sekalipun, tetapi kemurahan Allah memberikan anaknya yang satu-satunya, dan Yesus Kristus memberikan hidupnya sepenuh menebus manusia yang sudah terhilang, menebus manusia yang sudah berbuat dosa yang harus dihukum. Itu sebabnya kita sangat bersyukur malam hari ini kita bisa beribadah untuk mengingat itu, merenungkan kembali, dan biar benar-benar pekerjaan kasih itu semuanya kita bisa mengalaminya, semuanya kita bisa memilikinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus sudah datang ke dunia ini. Kita harus juga meningkat, saudara-saudaraku, di dalam penyambutan, di dalam penerimaan kepada kedatangan Yesus itu. Kita harus mengalami sukacita yang sangat besar. Karena kalau saya perhatikan, banyak merayakan Natal tidak merasakan satu peningkatan dalam penyambutannya, sehingga mereka tidak masuk di dalam hal yang sangat penting di dalam Natal itu. Malam hari ini biar kita semua menerima berkat yang terpenting di dalam Natal itu. Saudara-saudaraku, saya mau memberi pengertian bagi kita lewat satu pengalaman seorang ibu di masa lalu. Jadi zaman dulu, jadul. Nah, dia punya anak 3 orang, dan Tuhan memberkati ketiga anaknya berhasil. Ibu ini sudah semakin tua, dan suatu ketika anak-anaknya datang dan sangat menyenangkan ibu ini. Sewaktu anaknya yang pertama datang, "Bu, kami sudah datang, sudah sampai di sini. Kami tadi terbang." Nah, jadi ibu ini bilang, "Loh, anak saya terbang." Dan begitu langsung nanggap. Kalau sekarang dibilang terbang langsung ngerti, pesawat Garuda kah, Lion kah, Batik, Merpati gitu. Tapi kalau ibu ini nggak terlalu, saudara. Terus anaknya yang kedua datang, dia bilang juga, "Bu, puji Tuhan, kami sudah sampai. Tadi kami jalan darat." Loh,
tadi anak saya ada terbang sekarang jalan darat. Anaknya yang ketiga datang, dia bilang, oh kami sudah sampai, puji Tuhan. Kami tadi ya jalan laut. Ya, anak saya ke jalan udara, jalan darat, jalan laut. Tapi akhirnya ibu ini nggak terlalu peduli dah naik apapun itu. Ya terbang atau dari darat, dari laut, yang penting anak-anak saya sudah sampai semuanya. Saya bersyukur. Dia berkirang senang sekali. Dan dia rasakan kehangatan anugerah daripada Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang merayakan Natal tidak kepada pengalaman langsung kepada Tuhan. Hanya cara-caranya kelahiran, kedatangan Yesus itu yang mereka sibuk. Makanya nggak afdol kalau Natal nggak ada rumah-rumah. Kayak gini. Itu mau Natal. Harus ada gembala pakai tongkat. Harus ada si Maria pakai kerudung. Saudara-saudara nggak tahu kita tentang itu. Yang penting kita sudah mengalami kuasa Yesus. Jadi sekarang ini Natalnya kayak itu. Jadi semua harus sampai persis. Kadang-kadang biar persis sama, bawa kambing yang hidup. Dalam ibadah Natal itu merasa Natal itu, dia rasa itu hebat, saudara. Jadi kita sama dengan ibu itu tadi. Yang penting anaknya udah sampai semua. Dia nggak mikirin lagi. Ya, di Jawa dia bilang ngeber. Itu namanya terbang. Ya, naik dari jalan darat. Nggak tahu dia naik kereta api masih ada lagi. Kalau enggak naik bis, enggak jalan kaki. Terus yang dari kapal laut itu, dia nggak mikirin lagi, nggak nyampe di situ. Yang penting anak saya sudah sampai semua. Dia nggak pentingkan lagi naik pesawat, naik kereta api. Yang penting anak-anak saya sudah sampai. Saudara-saudaraku, dalam Natal, jadi cara-cara kedatangan itu yang terus dianggap itu sudah selesai. Akhirnya lama-lama nggak ada pengalaman, nggak ada peningkatan kerohanian, nggak ada pengudusan, nggak ada pekerjaan Yesus. Menjadi ya Natalnya itu ya biasa-biasa saja. Kalau ditanya lagi nanti, yakin dia sudah diselamatkan? Nggak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Ya, kita saudaraku harus benar-benar nyata kita sudah diselamatkan. Harus jadi pengalaman yang sungguh. Ini saudara, harus ada persekutuan dengan Tuhan. Itu yang terutama. Kalau cara-caranya itu semua, itu nomor 2. Itu sebabnya kita harus mengalami peningkatan di dalam setiap Natal. Peningkatan, kita mengalami dibebaskan dari dosa, semakin disucikan. Ya, harus terjadi peningkatan kasih kita, semakin mengasihi Tuhan. Peningkatan pelayanan kita semakin dinyatakan dengan satu kesengajaan, bukan karena hanya biasa-biasa. Dan inilah yang kita lihat di dalam misi daripada Yesus, pelayanannya bagi kita. Ada di sini masih ada tema kita yang terbesar di antara kita adalah yang menjadi pelayan. Ini pelayanan Yesus ini bukan biasa-biasa,
dan pelayanan Yesus ini tanpa pamrih. Atau kita baca dulu tema ini, Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat yang ke-11. Kita baca bersama 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Inilah saya perhatikan, saudaraku, bukan lagi dalam cara-caranya Yesus datang ke bumi ini, tapi langsung perbuatan Yesus. Karena yang menunjukkan kelahiran itu ada di dalam 3 Injil. Itu disebut Injil yang bersamaan, sinopsis, Matius, Markus, Lukas. Tapi kalau dalam Yohanes nggak ada itu. Hampir seperti pengalaman ibu itu, yang penting udah sampai di sini, aku ketemu, saya mengalami sukacita, senang. Dan tidak ada dalam Injil Yohanes Yesus dilahirkan di kandang domba, tidak ada. Tapi disebut di situ dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Itu pada mulanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang sudah jadi. Firman itu menjadi manusia, itu ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Dan tinggal di antara kita. Ini langsung mengalami persekutuan. Ini yang harus ada pada kita. Saudaraku, bagaimana cara-cara kelahiran itu, ya boleh, bagus, kita semakin mengerti banyak, lebih baik. Tapi kita percaya penebusan dan kita sudah ditebus. Kita mengalami Immanuel bersama dengan Allah. Itu yang terutama. Daripada merayakan Natal, melihat bagaimana ya proses kelahiran itu, ada orang Majus, ada si Maria, ada Yusuf, ada gembala pakai tongkat, dibawa lagi embe-embe bunyi sekalian, saudaraku, biar pas. Gak pun kita lihat itu, gak pun kita tahu itu. Sama seperti itu tadi. Wih, anak saya ada terbang, anak saya ada jalan darat, anak saya ada jalan laut. Bingung dia. Ya memang bisa, saudaraku, jalannya itu banyak aja. Ya, tapi yang penting dia bilang, saya sudah ketemu anak saya. Jadi kita di dalam Natal ini harus mengalami pekerjaan Yesus itu langsung dalam kita. Orang Kristen harus mengalami langsung persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana itu boleh terjadi? Kalau kita mengaku dosa itu, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari dosa. Dan kalau kita mengalami disucikan dari dosa, rasanya beban yang begitu berat terbuang. Dan kita mengalami sukacita yang dibebaskan oleh darah Yesus. Itu harus mengalami. Kalau orang Kristen tidak mengalami itu, gampang goyah. Nanti digoda sedikit bisa pindah. Goda pakai uang, harta. Goda pakai pangkat, nah, tahta. Goda masalah lawan jenis, laki-laki digoda wanita, wanita digoda oleh laki-laki untuk pindah. Kalau tidak mengalami sungguh-sungguh persekutuan dengan Tuhan, mengalami sudah ditebus sampai ada sukacita seperti malaikat. Kalau ada dia tahu ya orang berdosa, berubah, bertobat, itu menjadi sukacita di surga. Kita juga harus mengalami sukacita. Kita sendiri yang dibebaskan. Itu kita sudah langsung bersekutu dengan Yesus, ketemu dengan Yesus. Ya, nggak pun itu ada itu cara-cara itu, ada si Maria, ada si Yusuf, nggak usah lihat itu.
Tapi banyak nakal itu terus sampai sekarang. Sudah 2000 tahun lebih. Tahun Masehi sekarang sudah 2020. Ini sudah laku. Jadi sudah berapa kali itu aja. Sebabnya kita umat Tuhan harus menikah dalam penebusan Tuhan, dalam sukacita dalam Tuhan, dalam keteguhan dalam Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, ada peningkatan semua. Mengasihi Tuhan semakin teguh, ada peningkatan. Jadi pelayanan Yesus itu sangat berbobot. Kita ini harus semakin berbobot, saudara. Dan bobotnya itu yang pertama ada kasih, ada berani pengorbanan. Ini saya lihat kalau Yesus datang ke dunia ini luar biasa, saudaraku. Yang pertama, sebelum dia melayani, mengalami pengosongan diri. Ini sekarang ini di bumi ini sudah terlalu banyak membanggakan diri, membesarkan diri. Ya, ini saudara-saudaraku. Sampai nanti kalau manusia ini ya sudah menjadi disebut orang-orang yang sekolahan humanisme. Jadi itu sampai manusia itu diagungkan, manusia itu sampai disembah. Tapi kalau kita, saudaraku, harus mencontoh Yesus, semakin kecil, semakin kecil. Haleluya. Sebab sebelum Yesus datang ke dunia ini di dalam Natal itu, dalam Filipi pasal 2, pertama di situ kita lihat dalam ayat yang kelima, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Inilah yang luar biasa. Filipi 2 mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi untuk bisa menjadi hamba pelayan itu terjadi dulu pengosongan diri. Kalau sekarang orang selalu mengangkat diri yang hebat, ini, kami sudah ini, semuanya lah. Ya. Tapi itu permulaan kepada pengikut dari Lucifer. Karena Lucifer itu adalah yang melayani tapi terjadi membesarkan diri. Beda dengan Yesus mengosongkan diri, tapi Lucifer mengangkat dirinya untuk menyamakan dirinya sama dengan yang Maha Kuasa. Dan kalau kita lihat tabiatnya itu, kalau dia sudah dibuang ke bumi dan Yesus juga sudah datang ke bumi, dia minta disembah juga. Makanya di dalam Matius pasal 4 itu ayat 8, Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi, memperlihatkan semua perkara dunia ini. Iblis tahu kalau Yesus itu mau menyelamatkan bumi ini, langsung dia bilang, kalau kamu mau menyembah saya kasih semua. Jadi maksudnya gak usah kamu mati, gak usah menderita, gak usah susah-susah. Itu sebabnya saudaraku, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan bukan karena terlalu mudah, biarpun sulit, tetap kita setia mengasihi Tuhan. Uang-uang yang halal itu saudaraku itu enggak gampang-gampang. Tapi kalau uang-uang yang haram itu gampang, korupsi aja udah dapat berapa triliun. Betul apa enggak? Enggak susah-susah saudaraku. Itu sebabnya kalau kita mau masuk meningkat dalam Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga,
jalannya juga beda, saudaraku. Ke Roma banyak jalan, tapi kalau masuk ke dalam kerajaan surga, masuk pintu yang sempit. Haleluya. Ini saudaraku. Habis itu menyangkal diri. Ini yang susah. Habis itu memikul salib. Ini saudaraku. Dan di sini banyak orang gugur, gak mau, gak bertahan, akhirnya gak berbobot, saudara-saudaraku. Ya, jadi maunya yang ringan-ringan. Tapi kalau Yesus mau merendahkan diri, mau untuk menyelamatkan manusia, untuk datang bersama dengan kita, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Tidak ada kebanggaan diri, dia merendahkan diri. Haleluya. Kalau kita ada itu, saudara, kelihatan itu muka-muka kita itu, muka-muka sombong itu langsung ketahuan, saudara, kelihatan. Omong-omong sombong itu langsung kelihatan. Tapi kalau orang yang rendah hati itu, berapapun hartanya orang gak ketahuan. Malah kadang-kadang orang kaya sekali cuma pakai celana pendek. Kadang-kadang begitu. Tapi kita gak usah harus seperti begitu pun, tak apa-apa lah. Ya kan? Tapi ya harus beda, saudara. Yesus semakin rendah hati, tapi kalau iblis semakin sombong, semakin tinggi hati. Ini saudara-saudara. Sebabnya di dalam Natal kita harus semakin diolah, semakin dibentuk oleh Tuhan. Semakin banyak kita merayakan Natal, harus semakin sama dengan pikiran Yesus itu langsung. Karena apa? Sasaran perjalanan kita, kalau nanti Yesus datang, kita pasti sama dengan Dia. Ini saudara-saudaraku. Mari saya mau ajak dulu kita baca 1 Yohanes pasal 3. Kalau Yesus datang pada kali yang kedua, pada kali yang pertama, nah itulah yang kita pelajari ini. Pada kali yang kedua nanti penuh kemuliaan. Tapi walaupun dengan demikian, kita akan sama seperti Dia. Oh, itu luar biasa. Itu melebihi dari semuanya. Kalau itu boleh terjadi nanti, ada proses, 3 proses. 1, sempat meninggal, tapi meninggal dalam Tuhan. Ya, bukan meninggal di dalam dosa, bukan meninggal di luar Tuhan, tapi mati di dalam Tuhan. Itu artinya apa? Bersiap dalam hidupnya itu. Karena orang kalau sudah mau meninggal itu, saudaraku, itu kesadarannya itu semakin sedikit. Dia semakin seperti orang terangkat. Ya, ini saudaraku. Sama dengan orang kalau dibius, ya, diomong-omongi sama dokter, lama-lama sudah nggak ada lagi, saudaraku. Ya. Jadi kalau orang seperti dibius gitu waktu masih dalam dosa lagi, ya itu bukan mati dalam Tuhan, itu mati dalam dosa. Tapi kalau kita sudah siap semua, ya diri kita ini sudah minta ampun dan sudah berjalan dalam terangnya Tuhan. Kalau kita meninggal di dunia dalam keadaan begitu, itu namanya mati dalam Tuhan. Dan ini berbahagia. Dan ini Tuhan katakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kenapa yang dikasihinya? Karena sudah mengalami kasih Allah menebus. Karena sudah mengalami kasih Allah di dalam tabiat Yesus. Jadi yang mati begitu, mati dalam Tuhan, itu berharga. Kalau mati dalam dosa tidak berharga, sama dengan binatang, kata firman Tuhan. Orang yang tidak mengalami penebusan mati
sama dengan binatang. Jadi kalau manusia itu mau meninggal, saudara-saudaraku, lama-lama kesadarannya itu hilang. Sampai nanti matanya itu nanar sama sekali, nggak ada lagi. Jadi sampai nggak lihat lagi, biarpun kebuka matanya, kalau nggak ditutup begini, karena kalau udah lama nggak ditutup, udah susah nutup, saudaraku. Karena harus diplester biar nutup. Tapi biar matanya terbelalak, tapi sudah nggak bisa melihat, nggak ada sadarnya. Ya orang kalau sudah mau meninggal begitu, saudaraku. Rasa makan nggak ada lagi, rasa jawab apa pun ada, ditanya juga apa, sudah ada, semakin hilang. Lama-lama tuk hilang semua, berangkat deh. Mati dalam Tuhan berharga, kalau mati dalam dosa terhukum selama-lamanya. Jadi ini proses yang pertama, mati dalam Tuhan. Yang kedua, setia sampai Tuhan Yesus datang, meningkat sampai tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Mereka adalah bagaikan 5 anak darah yang pintar. Jadi udah masuk dalam kedewasaan. Makanya Natal kita ini harus membawa kita meningkat, saudaraku. Ibadah kita juga harus membawa kita meningkat, terus meningkat. Ada meningkat, karena kita nanti pas Yesus datang kita akan sama dengan Dia. Dan itu bukan dikerjakan pada kedatangan Tuhan. Itu diawali mulai kita mengenal Dia, lahir baru, hari-hari dibarui, hari-hari ditingkatkan sampai sempurna tidak bercacat celah. Ini yang kedua. Waktu datangnya antikris, mereka tidak ikut terangkat. Tapi masih ingat kesaksian. Jadi biar mereka disiksa sakit sekali, bukan sakit saja, sakit sampai sakitnya nyelegit. Bodoh, itu penyiksaan sudah dipelajari supaya goyang iman. Jarang yang bisa kuat. Waktu nggak ada begitu kesulitan aja dia sudah apa? Cuma baru sedikit aja harga dirinya. Apa lo? Langsung berantem, saudaraku. Cuma sedikit aja lapar. Kamu kita memang masih banyak begitu, saudaraku. Kadang-kadang kita capek sedikit, langsung ya memang itu kita masih banyak kelemahan kekurangan. Dan saya yakin Tuhan pasti tolong kita meningkat, saudara-saudara. Jadi kehidupan kita ini harus belajar bertahan. Dan orang yang pada masa antikristus itu ditebus oleh darah sendiri, sampai habis tetes darah terakhir dia tidak menyangkal Tuhan. Nah ini, jadi kalau kita bahasa-bahasa sekarang itu klaster ketiga. Klaster pertama mati dalam Tuhan. Klaster yang kedua, karena klaster itu kumpulan, ya itu saudaraku ya. Jadi kumpulan yang kedua, setia terus meningkat sampai tidak bercacat celah. Klaster yang ketiga, bertahan sampai ditebus darah sendiri. Klaster yang paling nomor satu tadi, mati dalam Tuhan. Ya, terserah Tuhan. Pokoknya, tapi kalau boleh jangan masuk dalam siksaan antikris, kalau boleh. Bagaimana supaya itu boleh? Ya pasti boleh, asal kita mau disempurnakan. Haleluya saudaraku, pasti bisa, asal mau disempurnakan. Karena yang masuk di antikristus itu, kalau nanti pengangkatan gereja, seperti yang di foto-foto itu mungkin juga terjadi begitu. Pakaian-pakaian kita ini kan nggak masuk naik surga, nggak laku. Langsung kita pakai kemuliaan Tuhan, tapi kita bukan telanjang, bukan. Ada langsung pakaian kemuliaan Tuhan diubah, wah, langsung kita naik ke surga. Jadi
yang tinggal itu, kalau lihat bajunya ya, loh, ini semua ini pakaiannya, orangnya nggak ada, terangkat, tapi mereka tinggal. Nah ini harus sampai ditebus oleh darahnya sendiri. Itu sebabnya saudaraku, seperti tadi, harus berpengalaman dalam Natal itu, bersekutu dengan Tuhan, dan kita mengalami pekerjaannya. Yang pertama adalah tadi penebusan, sehingga boleh mati di dalam Tuhan. Yang kedua, kita setia hari-hari dibarui, ya. Itu sebabnya saudaraku, ibadah kita ini harus berbobot, gak ringan-ringan. Sama seperti Yesus datang ke dunia, itu bukan ringan-ringan. Dia harus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Coba bayangkan itu. Dia harus meninggalkan kealahannya. Makanya saudara-saudaraku, kalau kita beribadah, kalau cuma ninggalin rumah, jangan berat hati. Haleluya. Ini harus berani saudaraku. Malah kalau lebih berat lagi, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Biarpun ada yang lain-lain, harus bisa mengutamakan ibadah. Itu lebih berbobot lagi. Haleluya. Manusia lagi hidup ini banyak kesibukan, tapi kalau dia bisa memilih ibadah yang terutama, itu ibadah yang berbobot. Ini saudara. Apalagi kalau kita bisa mengutamakan ibadah melebihi dari segala perkara. Oh, berbobot saudaraku. Karena apa? Yesus mau datang ke dunia meninggalkan seluruh kealahannya. Itu enggak gampang. Kebesarannya, kemuliaannya, kesenangannya, kesibukannya, semua ditinggalkan. Ini tadi yang kita baca. Saya mau ajak kita, 1 Yohanes 3 tadi belum ya. Oke, 1 Yohanes 3 dulu. Saya sudah buka tapi kita belum baca. Ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini permulaan yang sering kita dengar dalam liturgi. Ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi itu Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian, coba baca saat itu. Mana siapa yang baca itu? Bisa? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, sama ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah yang akan bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini saudaraku. Jadi meningkat. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Luar biasa itu saudaraku. Benar-benar luar biasa. Manusia yang sudah harus binasa, harus dihukum, ya. Manusia yang tidak ada artinya lagi. Manusia yang sudah melanggar banyak kekurangan, tapi kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena Tuhan memberi iman itu kepada kita. Haleluya. Kalau kadang-kadang orang bilang mana mungkin kita bisa sama dengan Tuhan. Nah, orang firman yang berkata, haleluya. Kalau begitu bagaimana? Ya tinggal kita mengimani aja. Tinggal ngomong aja, amin Tuhan, jadilah
seperti perkataanmu. Siapa ngomong begitu? Maria. Kan susah itu. Kamu ngandung. Wah, aku belum ada bersama dengan laki-laki. Iya pasti jadi. Ya sudah, kalau begitu jadilah kepadaku seperti perkataan. Kita harus begitu. Jangan ada berkata, nggak mungkin manusia bisa suci, nggak mungkin manusia bisa sempurna. Kalau Tuhan berkata begitu, kita sama seperti Tuhan. Ya kita tinggal ngomong apa? Jadilah seperti perkataan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah ini kita imani. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Wow, luar biasa. Ada kemuliaan, ada kuasa, sehingga kita bisa naik di surga. Bersama dengan Dia. Itu enggak main-main itu. Tapi Tuhan bilang seperti itu. Jangan bilang enggak percaya. Ya kita bilang seperti Maria, jadilah seperti firman Tuhan, jadilah seperti yang Engkau katakan. Harus begitu kita saudaraku. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini kita bisa melihat Tuhan dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Yang main bertemu dengan orang aja senangnya bukan main. Tapi kalau kita, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Betapa mulianya Tuhan itu. Kalau Yesus di dalam tangga itu, waduh, 24 tua itu menyembah. Saking mereka melihat dirinya gak ada artinya, mahkotanya dilemparkan. Segala pujiannya bagi Dia yang duduk di atas tahta. Mereka berkata demikian. Itu sebabnya saudaraku, kita harus semakin meningkat dalam setiap hidup kita, dalam Natal kita, ya, pengertian kita, kasih kita kepada Tuhan, pelayanan kita berbobot, ya, berbobot. Yesus sebelum menghambakan diri, Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Malah Dia disebutkan merendahkan dirinya. Saudaraku, biar ini semakin ada pada kita semuanya. Sangat berbeda. Dunia sekarang ini semakin meninggikan diri, semakin membesarkan diri. Ini yang semakin terjadi. Ya. Tapi di sini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudaraku, biar kita terus mengarah sampai nanti kesaksian kita sudah taat sampai mati. Amin. Apa itu taat sampai mati? Dan saudaraku, apapun yang terjadi kita sudah menolak. Sama seperti Tuhan menjadikan Abraham bapak orang percaya, bapak bangsa. Abraham, keluar kamu dari orang Batak bilang oputar najulu waktu kota tiada budi nabi kaliaka napar julu hiu yang akan napar budi. Tinggalkan itu, kata Tuhan. Tinggalkan semuanya. Aku akan memberikan tempat kepadamu, menjadikan engkau keberkatan bangsa bangsa. Tinggalkan. Apa saja yang Tuhan suruh. Ya. Suatu waktu
Di situ bobotnya saudaraku, pengiringannya. Abraham, persembahkan anak satu-satunya yang kau kasih. Abraham mau enggak? Abraham memberikan enggak? Abraham melakukan enggak? Ini bobotnya saudaraku. Seringkali kita ini bobotnya terlalu tipis. Bahkan kadang-kadang bukannya tipis, ada pun belum. Iya, tapi kita semakin biar Tuhan semakin tolong. Inilah Natal yang harus kita perhatikan saudaraku. Perkembangan kita mengikuti Natal itu bukan hanya hafal Yohanes 3:16. Bagus itu, liturgi-liturgi itu bagus. Tapi kalau hanya begitu, nggak ada pengalaman dalam firman itu, sangat rugi saudara. Jadi di dalam Natal itu kita dimulai mengalami penebusan, kelepasan. Kalau tetap belum mengalami itu, masih sama dengan yang di sono itu, dibikin gemuk untuk disembelih, habis digoreng kah, disuka, direndam kah, gitu saudaraku. Tapi kalau kita ini berharga di mata Tuhan, kalau ditebus, itu sebabnya berpindah dari dosa, berpindah dari kegelapan, tabiat-tabiat, Tuhan tolong kita. Saudaraku, kalau kita nggak berkembang di situ, nanti ibadah kita ini ogah-ogahan, lama-lama nggak ada urapan sama sekali. Tapi kalau kita meningkat terus dan di dalam penggempalan kebenaran firman, semakin dibawa, semakin berbobot sampai Tuhan Yesus datang, kita siap dan nanti kita akan sama seperti Dia. Ini saudaraku, itu sebabnya bergumul. Siapa yang mengharapkan itu, menyucikan diri sama seperti Dia yang suci adanya. Ini usaha kita di sini, saudara-saudaraku, bukan nanti kalau Tuhan Yesus datang. Nah, saya lanjut tadi Yohanes 1 Yohanes 3 itu. Sekarang ayat 3. Tahu, saya mulai kata-kata yang tadi ayat 2 itu yang terakhir. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ini kerjaan kita. Apakah itu mungkin? Mungkin. Tinggal kita berkata, Tuhan, jadilah bagiku seperti perkataan. Seperti Maria berkata begitu, ya kita juga berkata demikian. Haleluya, saudara-saudara. Amin. Biar Tuhan tolong kita, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan sangat memberkati kita. Selanjutnya kita akan semakin memperhatikan. Kalau tadi Abraham itu taat terus, itulah yang dikerjakan Yesus, setia dan taat sampai kepada mati. Saya akan baca rentetan itu mulai dari Filipi 2 tadi ayat yang kelima, supaya ini benar-benar terjadi dalam Natalan kita dan kita semua sangat diberkati oleh Tuhan. Siapapun sangat diberkati Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah proses, saudaraku, sampai kita bisa, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini memang itu tidak akan enak, saudaraku, tapi akibatnya itu yang sangat enak. Apa itu? Ayat 8.
Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Selanjutnya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi semakin kita berbobot di dalam kita mengiring Tuhan, semakin nyata kasih kita yang ditandai dengan semakin setia walaupun dalam pengorbanan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Makanya kalau kita menderita akan bersama dia, kita akan memerintah bersama dia. Kalau kita setia mengikuti Yesus seperti murid-murid Tuhan, nanti Tuhan akan kasih bagi kita juga tahta yang untuk kita boleh terpati. Sehingga dengan bobot yang sungguh-sungguh itu, taat sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi kalau kita nggak ada bobot dalam pengiringan kita, nggak ada bobot dalam ibadah kita, nggak ada pengorbanan, nggak ada peningkatan dalam kasih kita, nggak ada peningkatan dalam pelayanan kita, bagaimana Tuhan mau mengangkat kita? Jadi Yesus sendiri mulai mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati. Bukan hanya mati biasa, tapi mati bagaimana? Mati di kayu salib. Apa artinya? Itu disamakan dengan penjahat. Wah, ini sudah. Sekarang mati disamakan dengan mati corona aja udah gak enak sudah. Kalau masih seperti orang Batak masih bisa 7 hari 7 malam orang tua, wah di musik-musikin enak. Tapi kalau mati corona buru-buru, langsung angkat, nggak boleh. Berapa lama angkat, kubur. Itu. Jadi itu bukan mati biasa, mati di kayu salib. Itu paling rendah. Itulah pengalaman Yesus di dalam kedatangannya datang ke bumi ini. Kalau kita saudaraku dalam Natal harus semakin mengerti itu kedatangannya itu untuk apa. Dan kalau semakin ada pada kita hidup seperti Yesus itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan kita. Makanya ibadah kita mulai berbobot. Apapun yang terjadi tapi di ibadah, haleluya. Pelayanan kita, cinta kasih kita, pengorbanan kita berbobot. Semua yang keberkatan itu berbobot. Dan orang yang tidak ada bobot itu disebut seperti apa? Lalang, gak berbuah, ringan, enteng, hanya bisa ditiup angin saja, bisa bikin duri sama orang, nyakitin. Tapi kalau yang berbobot itu menyenangkan bagi siapa? Ini sudah kiranya dalam Natal kita itu Tuhan sangat memberkati. Yesus memberkati kita saudara-saudaraku, siapapun yang mendengarkan firman ini, biar semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama.